saya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa kan. Ini kan belum pada masukkan, sorry ya. Stop lah, udahlah. Karima, Udah put minggir, Karima, udah minggir, dong. minggir. Udah dong, let's go. Mas, biar aja tuh jatuh. Maafkan ya, ini agak terlalu heboh. Mas Gen mau di situ. Dengan senang hati kok. Suara Udah minggir. Ini bensin. Suaraku kedengeran nggak Mas Ferry? Bentar, aku kontak dulu. Soalnya aku Itu pakai dari kamu saya. ya. Bentar. Ada jingga di mana ya? Di sini kayaknya. Mas Gen, tolong dong, ada jingga di sini. Mbak Asti, suaraku kedengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak Mbak suaraku Mbak? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Seperti suaraku kedengeran nggak Mbak Wide, Mbak Asti? Apakah lebih keras suaranya Jingga dan Genta daripada suaraku? Belum ada yang jawab nih, bisa jadi nggak kedengeran suaranya. Mbak Asti, Mbak Wide, oke. Kedengeran ya? Kalau kedengeran, aku buka aja deh langsung, udah jam segini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Suaranya kedengeran tapi agak kecil. Piala banyak. Sorry ya, kita mencari spot. Setiap minggu harus mencari spot yang nggak berantakan. Oke. Kita mulai dulu, kita buka aja ya, Mas Ferry juga udah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah standby di acaranya Sedekah Oksigen Instagram Live. Hashtagnya Rabu Sedekah Ilmu. Hari ini kita mau membahas tentang drugs. Ini apa? Di satu sisi kayak tabu, tapi di sisi lain ternyata memang perlu ternyata dibahas. Itu ya Allah ya. Lalu lintasnya rame di daerah sini, jadi memang agak bikin deg-degan gitu ya. Nah, oke. Jadi sebelum kita invite Mas Ferry untuk bergabung, saya cerita dulu tentang siapa Sedekah Oksigen. Sedekah Oksigen itu komunitas sosial yang mulai bergerak tahun 2015 secara bersama-sama. Alhamdulillah tahun ini di 2021 sudah berbentuk Yayasan Sedekah Oksigen Indonesia namanya. Alhamdulillah. Nah, kegiatan-kegiatan kami apa? Ada beasiswa, kemudian ada juga sedekah nasi setiap hari Jumat yang sudah jalan dari 2015 sampai sekarang. Kemudian ada juga kadaro namanya kas darurat sedekah oksigen, yang itu kita tiap bulan kayak masukin kas gitu supaya nanti pas ke kondisi darurat kita bisa langsung kasih respon, nggak perlu harus penggalangan dana lebih dulu. Yang belakangan ini kami lakukan adalah yang masih tetap bisa dilakukan dalam kondisi PPKM ini, sedekah nasi itu tetap namanya Sedan Jumat. Teman-teman bisa follow Instagramnya namanya Sedan Jumat. Kemudian beasiswa juga masih jalan karena malah semakin banyak sebenarnya kebutuhannya anak-anak yang layak untuk dibantu sekolahnya. Kemudian yang belakangan ini adalah kurban bareng sedekah oksigen. Kurban bareng sedekah oksigen ini kemarin kita lakuin di 2 lokasi, di Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sama di Gunung Kidul Yogyakarta. Yang di Purwodadi kami kerjasama dengan salah satu pesantren di sana namanya Yayasan Pesantren Ummul Qura. Sementara di Gunung Kidul kita kerjasama dengan SMP Muhammadiyah Gidangsan. Nah, yang lagi hangat-hangatnya
Yang lagi hangat-hangatnya hari ini adalah kami dapat amanah untuk membagikan daging kurban dalam bentuk siap makan. Jadi proyek ini namanya Tebar Cinta Hidangan Kurban. Ini kami bagikan di daerah Tangerang Selatan, bekerja sama dengan Masjid Al-Aqsa di Permata Bintaro, juga bekerja sama dengan Mas Kanul Hufaz di sekitar Tangsel. Sementara di Jawa Timur, di Surabaya, yang lagi hangat-hangatnya juga namanya nasi isoman, yaitu bantuan nasi yang kami kirimkan untuk bangunan, bukan nasi aja tapi satu paket makanan siap saji gitu yang dikirimkan untuk saudara-saudara kita yang lagi isoman. Nah, ini di sini semuanya ada PIC-nya. Itu ada yang Asti Mega, nah itu PIC yang di daerah Surabaya. Sementara yang di daerah Tangerang Selatan ada Fatria, nanti dari tadi belum kelihatan tapi, atau Nopenda Pohan itu juga bisa. Begitu kira-kira teman-teman kegiatannya Sedekah Oksigen. Nah, malam ini di Instagram live-nya Sedekah Oksigen kita mau membahas tentang drugs sama salah seorang senior saya di psikologi UGM. Beliau sekarang aktif jadi researcher, riset bahasa Indonesia apa sih, pokoknya researcher gitu di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, dengan bidang, dan dari zaman beliau kuliah nih, saya nggak sempat ketemu waktu dia kuliah, tapi namanya sangat sering terdengar gitu, dan beberapa kali acara reuni kita ketemu. Dari zaman beliau kuliah, beliau udah aktif di kalau orang Jogja yang pernah kuliah di Jogja tahulah itu Sahaja, Lentera, PKBI dan segala macamnya itu. Dan isu tentang drugs masih tetap dijadi concernnya Mas Ferry sampai sekarang. Nah, kita dengerin kira-kira bagaimana sih fenomena pemakaian drugs belakangan ini saat pandemi. Kita invite dulu beliau ya. Sudah di-invite, kita tunggu sinyalnya nyampe. Mungkin sinyalnya masih OTW. Sebentar. Nah, saya kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Iya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Nah, teman-teman, kenalkan ini dia Mas Ferry. Itu layarnya agak diturunin dikit, bisa nggak, Mas? Oh, bisa. Ya. Karena Mas Ferry kepotong segini. Nah, Oh, gitu. Nah, yes. Nah, Mas Ferry, tadi pembukaannya kan udah tuh ya, dengar namanya, kira-kiranya gimana. Jadi teman-teman, inilah senior saya di psikologi UGM. Kita mau dengar tentang, udah lama sebenarnya bahas, kita mau ngobrol ya Mas, tapi nggak jadi. Kemarin yang bikin tiba-tiba langsung pengen ngobrol gara-gara beliau bilang ternyata di selama proses pandemi ini makin banyak orang stres dan makin banyak orang yang mengkonsumsi drugs. Itu tadi kemarin pernyataannya begitu, yang bikin oke, kalau gitu sekarang aja gitu ya Mas. Sebelumnya yang disebut drugs itu apa sih Mas? Iya, nah ini bagus nih pertanyaannya nih, drugs ya, karena yang kita dengar di masyarakat itu istilahnya apa, narkoba ya, yang banyak gitu ya, narkotika dan obat-obatan gitu. Dan jadi sementara di luar sendiri, internasional itu masih menggunakan drugs. Ada juga yang menggunakan istilah substance ya, zat-zat tertentu. Nah, jadi yang di pengertian di sini adalah zat-zat yang jika dikonsumsi, baik itu dengan dimakan atau diminum, kemudian atau disuntikkan atau dihirup melalui hidung. Nah, itu menimbulkan pengaruh terhadap fisik ataupun secara psikis. Nah, itu yang definisi secara umumnya gitu, Van. Jadi dan yang dapat menimbulkan juga efek ketagihan atau kecanduan gitu. Dapat menimbulkan gitu ya, bukan berarti setiap digunakan langsung timbul akibatnya. Tapi yang jelas bahwa ketika orang menggunakan zat-zat tertentu itu akan ada efek yang timbul secara psikologis buat dia. Jadi ada timbul perasaan mungkin
senang atau mungkin juga menjadi slow atau bahkan bisa berhalusinasi. Kira-kira begitu. Eh, kalau ngomongin drugs, sebenarnya yang disebut drugs dalam konteks ini itu apakah sama dengan obat-obatan yang sebenarnya dikonsumsi di dunia medis, Mas? Mm-mm. Itu sama, Eh, barangnya sama atau beda? iya, iya, iya. Jadi mungkin Pak, karena penggunaan istilah drugs itu dia kan mengacu pada apa? Dulunya itu Obat gitu. obat-obatan ya. Tapi kemudian yang pengertian dari drugs yang disebutkan ini sebenarnya adalah zat-zat yang kemudian sebenarnya mengacu kepada zat-zat yang menimbulkan efek terhadap kondisi secara psikologis pada seseorang. Jadi pengertian di sana. Jadi bisa zat-zat yang uh, obat-obatan yang sudah ada, artinya yang legal, yang terbukti untuk pengobatan tertentu gitu ya. Yang kalau di dalam istilah sekarang itu disebut sebagai psikotropika ya. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang itu dulu ada narkotika, ada psikotropika. Nah, psikotropika ini termasuk di dalamnya adalah zat-zat yang sebenarnya memang dia digunakan untuk pengobatan selama digunakan di bawah para ahli gitu, artinya entah itu psikiater ataupun dokter tertentu gitu ya. Nah, tapi kemudian memang istilah ini mungkin menjadi rancu ya, apa karena zat-zatnya sendiri ada yang legal, artinya zat itu memang diatur sehingga bisa diperoleh secara legal, tapi penggunaannya yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau kita lihat itu misalnya di film-film atau bukan hanya di film-film saja itu di budaya misal di Amerika atau di Eropa Amerika lah cukup banyak orang yang dia sulit tidur gitu ya, nanti dia ambil obat satu dan dia makan minum obat itu, dan atau dia merasa pusing begitu ya, dia menggunakan obat itu. Padahal obat-obat itu kalau digunakan dalam jumlah yang banyak, misalnya harusnya cuma satu, dia pakai 4 atau 6, kan dia akan punya efek yang jauh lebih besar itu. Sehingga sebenarnya juga menimbulkan efek tertentu secara psikologis gitu. Jadi obat-obatan yang disebutkan di sini bisa yang sifatnya legal, ataupun ada pil-pil yang memang dibuat memang untuk keperluannya memang dia menjadi untuk keperluan apakah rekreasi atau memang bagian dari orang mengobati dirinya sendiri begitu, tapi dengan cara dia begitu ya. Nah, itu yang jadi zat-zat yang bisa menimbulkan efek secara psikologis kepada seseorang dan berpengaruh. Jadi Ya. dua jenis ya, Mas. Jadi ada zat-zat yang memang sebenarnya bisa dipakai dan itu secara legal ada, barangnya bisa dipakai. Tapi ada juga zat-zat yang memang dia di-create memang buat hal-hal yang tidak legal gitu. Iya, yang kalau di dalam ininya, dalam aturan internasional itu ada zat-zat yang di dalam kontrol atau yang dikendalikan oleh negara begitu ya, sebagai yang menyelenggarakan itu. Tapi ada zat-zat yang juga dia itu diproduksi tapi secara ilegal. Dia sebenarnya ini kalau tidak diatur oleh pemerintah, maka itu akan bisa mengakibatkan dampak-dampak yang negatif gitu. Jadi jadi contohnya misalnya saja begini, heroin ya. Jadi kalau kita lihat itu misalnya zat-zat opiat yang dihasilkan oleh zat utamanya itu adalah opium ya. Nah, itu dari dulu kalau kita lihat dalam sejarah itu bahkan ada perang candu katanya. Nah, itu perang candu kan abad 19, tapi sebelumnya lagi opium itu sudah digunakan di banyak atau di sebagian dari masyarakat gitu ya. Dalam sejarahnya nih. Dan kemudian dalam perjalanannya candu itu tanamannya adalah tanaman opium, dan salah satu zat yang dihasilkannya adalah candu. Sebenarnya itu getah dari daun dari kembangnya itu, bunganya itu. Nah,
itu secara tradisional dari zaman dulu sudah dipakai begitu ya sebagai obat untuk apa supaya orang yang sembelit atau juga bermacam-macam itu. Ada yang digunakan untuk pengobatan orang sakit gitu, tapi dalam secara apa terukur begitu. Ada juga yang memang menggunakannya untuk rekreasional. Jadi kalau kita lihat di sebagian apa budaya itu memang candu digunakan misalnya untuk menjamu ke tamu-tamu tertentu gitu ya, atau untuk kegiatan sosial tertentu. Jadi eh, kalau Fani pernah lihat ke mana misalnya ke Istana Pagaruyuang itu ya di mana di Sumatera Barat itu saya pernah lihat, kok ada pipa candu itu gitu. Ternyata memang itu digunakan juga untuk secara sosial gitu pada tamu-tamu tertentu. Itu menurut ceritanya. Nah, tapi kemudian dalam proses perjalanan candu itu kemudian mulai coba diatur gitu ya. Nah, kemudian dan kalau kita lihat dalam perjalanan ini lagi sebenarnya dari opium tadi selain dari candu dia juga ternyata bisa diproses dan hasilnya itu adalah misalnya untuk obat beneran itu adalah morfin gitu ya. Morfin itu adalah untuk penghilang rasa sakit misalnya salah satu sifatnya itu. Dan itu digunakan baik yang disuntikan misalnya pada operasi tertentu gitu atau orang sudah operasi atau misalnya pada pasien-pasien yang untuk pengobatan akhir ya yang terminal itu di pasien kanker misalnya. Itu biasa diberikan ada morfin sejenis morfin yang diberikan dalam pengawasan dokter. Jadi penggunaannya benar itu. Nah, tapi bisa juga kan ada anak-anak yang mungkin dari entah orang tuanya atau kakeknya yang dulu dalam pengobatan setelah meninggal, nah obat-obatan ketemu, nyobain ternyata akhirnya mulai terjadi yang disebut disalahgunakan lah gitu. Jadi itu bisa seperti itu. Dan selain dari morfin misalnya kalau kita lihat lagi yang beberapa waktu terakhir ini sempat kita dengar itu ya ada katanya pil-pil yang dibuat dan beredar dan itu memang bukan untuk penggunaan pengobatan gitu. Jadi setelah dilihat ternyata ada campuran dari paracetamol, kemudian ada kafein dan beberapa zat yang lain. Nah, ini tidak bisa kita peroleh di apotek atau melalui pengobatan, tapi memang zat pil yang produksi memang untuk keperluan tadi sebagian orang-orang kan ada yang pengen coba-coba gitu ya sehingga mereka inilah yang menjadi sasarannya misalnya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kembali lagi ke drugs itu sebagian dari zat-zat ini yang digunakan ini ada yang asalnya memang termasuk zat yang digunakan untuk keperluan pengobatan. Tapi sebagian lagi memang diciptakan bukan untuk pengobatan gitu. Nah, itu kira-kira ceritanya gitu ya. Dan kemudian yang agak di Indonesia ini istilahnya tadi itu tadi kalau kita lihat kan ada yang agak populer istilahnya kita lebih dalam 20 tahun terakhir ini mengenal istilah narkoba ya. Nah, sebenarnya narkoba itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh dulu Badan POM itu. Kira-kira tahun 90-an akhir itu. Tapi kemudian mereka mengganti ada istilah yang lebih tepat untuk pengawasan zat-zat ini, yaitu NAPSA mereka pakai. Apa itu NAPSA? Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Nah, tapi kemudian dari pihak kepolisian itu mereka sudah terlanjur mengadopsi istilah narkoba ini sehingga mereka tetap bertahan menggunakan istilahnya narkoba. Mungkin juga mengacu ke di badan salah satu badan PBB itu UNODC masih menggunakan drugs and crime. Mereka menggunakan istilah drugs gitu ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan akhirnya di kepolisian atau bagian keamanan mereka menggunakan istilah narkoba. Kalau di Departemen Kementerian Kesehatan mereka menggunakan istilah NAPSA.
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tadi. Nah, jadi ini yang apa yang definisi, Mas Fer. bagaimana? Oke. Sorry? Kalau berdasarkan definisi tadi kan pertama substances, pokoknya substances. Iya. Yang Zat-zat yang kedua, menimbulkan, ya. menimbulkan adiksi. Nah, Menimbulkan tapi pengaruh pertanyaannya, pengaruh Oh, secara psikologis ya. Jadi Mas Jadi Ferry adik putus, Mas. oh sorry. Masih bisa kedengeran nggak? Udah. Nah, Jadi Oke. pertama tadi substances, terus habis itu menimbulkan pengaruh psikologis, Psikologis dan ya. yang terakhir menimbulkan adiksi, gitu kan ya? Dapat menimbulkan adiksi, ya. Dapat Betul. menimbulkan adiksi. Nah, pengaruh psikologis ini konteksnya maksudnya kayak gimana jadi, Mas? Ya, jadi misalnya sebagian dari zat-zat ini ada yang sifatnya itu jadi secara umum ya, zat-zat ini dia akan mempengaruhi kerja dari sistem saraf pusat manusia. Sistem saraf pusat. Nah, yang satu itu yang sifatnya dia stimulan, yang mengakibatkan kalau orang menggunakan zat ini, maka akan dia menjadi lebih aktif gitu ya. Baik itu apa, misalnya dia menjadi secara fisik menjadi lebih energik gitu, kemudian lebih nyalang gitu. Nah, ini misalnya kalau kita ambil contoh-contoh yang sering digunakan itu adalah kokain gitu ya, kokain. Nah, itu termasuk yang sifatnya stimulan. Dan kalau kokain ini berasal dari tumbuhan ya, dari tumbuhan kokaina gitu. Dan lagi-lagi di daerah pegunungan Andes sana tadinya tumbuhan kokain ini memang digunakan secara tradisional. Iya, orang apa petani di sana itu mereka di daerah tinggi ya, di atas 3 ribuan, 4 ribuan. Dan mereka sambil bekerja mengambil di ladang, mereka ngunyah itu seperti kita mungkin ngunyah sirih gitu ya. Nah, jadi karena memang ada efek stimulan membuat mereka menjadi lebih kuat gitu untuk bekerja. Nah, tapi ini yang zat tanaman dalam bentuk zat yang kemudian belakangan ini muncul yang kita kenal dengan sabu gitu ya. Sabu-sabu ya. Nah, itu sabu itu sebenarnya nama zatnya itu methamfetamin gitu. Nah, jenisnya kalau di bahasa Inggrisnya crystal meth karena bentuknya seperti kristal. Nah, ini juga mengakibatkan orang yang menggunakan zat ini menjadi lebih aktif gitu. Dan dia bisa bisa nggak tidur semalaman, dan yang jelas secara fisik itu karena ketika zat ini dikonsumsi maka tubuhnya juga akan mengeluarkan hormon-hormon tertentu di dalam tubuhnya ini. Misalnya akan muncul di sana dopamin gitu ya, hormon yang menimbulkan rasa senang gitu. Sehingga itu salah satu sebabnya kalau kita lihat orang yang menggunakan zat-zat ya karena memang mereka mengharapkan ada timbul sensasi rasa senang itu gitu. Jadi itu yang sifatnya menstimulasi tadi, stimulan. Tapi juga ada yang zat yang masuk kategori depresan gitu ya. Yang zat itu menimbulkan orang menjadi lebih santai, lebih slow. Misalnya apa tadi? Ya tadi yang opiat tadi. Misalnya heroin. Nah, heroin itu berasal dari yang jenis opium tadi, kemudian diproduksi, akhirnya dia menjadi dalam bentuk bubuk. Nah, itu dipakai dengan disuntikan dan orang makainya akan sistem saraf pusatnya akan ditekan sehingga orangnya jadi slow. Itu tampilan secara fisiknya. Nah, relax. Secara fisik, tapi secara psikisnya, psikologisnya itu di sana tadi ada produksi dopamin lagi yang banyak, atau nanti ada serotonin yang zat yang lain menimbulkan rasa senang gitu ya. Dan tapi kalau kebanyakan dia akan menekan sistem saraf pusat sampai akhirnya jantung pun bisa berhenti begitu ya. Nah, itu yang misalnya orang katanya overdosis karena kebanyakan, akhirnya karena sistem saraf pusatnya ditekan
sampai jantungnya pun berhenti berdetak gitu. Akhirnya orangnya meninggal. Nah, itu risiko terbesarnya gitu ya, yang bisa terjadi. Nah, ini dua jenis, satu upper atau stimulan, satu lagi depresan. Nah, ada jenis yang lain lagi kategorinya ini, yang disebut dengan halusinogen. Yang kalau itu dikonsumsi, dia akan menimbulkan menimbulkan efek berupa kerja-kerja panca indera atau indera kita itu akan menjadi berbeda begitu. Sehingga mungkin akan timbul halusinasi, atau halusinasi itu apa ya? Gangguan atau disrupsi secara audio, sehingga yang suara tadinya biasa akan terdengar seperti jernih, bening gitu ya, jadi indah sekali gitu. Sehingga orang akan cenderung menggunakan zat ini karena dia mengharapkan efek itu tadi. Tapi juga mungkin ada muncul zat yang lain, pada zat tertentu yang lain itu yang muncul adalah halusinasinya secara visual. Jadi dia melihat benda tertentu tapi ini jadi bergerak atau jadi apa, warna-warna menjadi lebih indah. Nah, bayangin kan? Jadi kebayangkan bahwa sebagian orang akan tertarik mencoba zat-zat ini ya, karena mereka mencoba mengeksplor berbagai hal secara psikologis gitu. Nah, dan yang salah satu yang membuat pembatasan atau kenapa zat-zat ini dianggap berbahaya, karena dia bisa menimbulkan tadi kecanduan gitu ya. Kalau dia menimbulkan kecanduan, nanti dia akan berpengaruh secara fisik. Tadi kalau yang depresan tadi, kalau orang tidak hati-hati dia bisa menimbulkan kematian, atau overdosis tapi tidak menimbulkan kematian tapi bisa menimbulkan kecacatan misalnya. Dan atau orang yang pakai stimulan tadi, dia menjadi berani sekali bawa motor jadi nggak hati-hati, kemudian menimbulkan kecelakaan misalnya. Jadi itu kira-kira gambaran tentang zat-zat tadi, Van. Kalau soal kecanduan ya nih Mas ya, saya ngalamin yang langsung berhadapan-hadapan gitu, itu ada 2 orang. Satu udah meninggal, satu alhamdulillah hidup sampai sekarang gitu ya. Ya, yang sebenarnya jadi pertanyaan karena saya nggak pernah nyoba nih Mas Fer. Jadi yang jadi pertanyaan itu adiksinya itu sebenarnya gimana? Kan ada teori yang bilang karena kalau nggak dikasih nanti dia kesakitan, gitu kan, yang saya tahu sebagai awam. Tapi ada juga yang bilang dia bisa nahan kok sakitnya, karena kalau dikasih nanti dia jadi nambah lagi gitu. Jadi biarin aja dia sakit sebentar, tapi terus habis itu nanti dia bisa berhenti gitu. Nah, sebenarnya treatment sama si kecanduan itu gimana sih caranya yang tepat? Iya. Satu gini ya, kita perlu lihat tuh. Jadi dari zat-zat itu, makanya saya nggak terlalu fans dengan istilah memukul rata gitu ya. Jadi itu narkoba, orang bermacam-macam kok jenisnya itu gitu ya, dan efeknya juga beda-beda, sehingga orang akan salah sekali kalau menganggap bahwa semuanya itu sama saja gitu, karena efeknya jelas berbeda. Nah, misalnya yang sering kita saksikan itu ya, kalau di iklan-iklan dulu, kalau nanti udah dekat hari anti madat sedunia itu, nanti yang ditampilkan adalah orang yang sampai lagi teler begitu ya. Padahal berbagai zat ini bisa berbeda-beda. Nah, proses orang menjadi kecanduan itu salah satu definisi dalam kecanduan itu adalah ketika zat itu digunakan secara berulang dan pelan-pelan mulai ada toleransi di dalam tubuhnya untuk mendapatkan efek yang sama gitu ya. Jadi kita ambil contoh ini misalnya di pengguna heroin tadi ya, atau bahasa umumnya itu putau ya. Nah, orang yang menggunakan putau waktu awalnya dia akan menggunakan sedikit dan dia sudah merasa bahkan pertama kali orang menggunakan putau biasa sampai muntah-muntah gitu ya. Muntah-muntah itu karena sebenarnya reaksi dari overdosis. Tubuhnya nggak biasa menerima zat, tahu-tahu masuk dalam jumlah yang nggak bisa ditolerir oleh tubuh mencoba mengeluarkan. Nah, sehingga tapi sesudah itu kan nanti dia kapok dulu, nggak mau lagi. Tapi setelah itu nanti nyobain lagi. Nah, mulai
waktu yang kedua, ketiga, dia mulai merasakan ada nikmat tadi. Karena apa? Di dalam proses di dalam dalam otaknya mulai ada hormon dopamin tadi yang keluar, dan dopamin itu menimbulkan rasa nyaman gitu. Nah, karena dia akan berulang, tubuhnya mulai mengalami melakukan toleransi yang tadinya mencoba menggunakan dengan misal jumlahnya sebenarnya jumlahnya itu 0,05 gram gitu, kecil sekali gitu ya. Sudah cukup dia merasakan itu. Tapi kalau orang menggunakan terus-menerus hampir tiap hari gitu ya, nanti itu tubuhnya akan makin lama makin jumlahnya akan semakin banyak yang dibutuhkan. Nah, itu dan setelah waktu tertentu orang mulai kalau dia tidak menggunakan zat, maka dia akan mengalami rasa tadi gejala putus zat. Karena tubuhnya sudah terbiasa untuk diisi terus gitu. Jadi ketika dia tidak diisi, maka menimbulkan gejala putus zat tadi. Karena tubuhnya merasa ada yang kehilang gitu. Jadi kalau saya menggunakan ilustrasi itu, orang yang biasanya bisa berjalan tegap, terus dia biasain pakai tongkat gitu ya. Tadinya kan tubuhnya nggak butuh tongkat, tapi sekarang pakai tongkat karena ternyata pakai tongkat ini cool gitu ya. Nah, ketika tidak ada zatnya, dia nggak bisa berjalan lagi, tidak bisa berfungsi lagi secara normal. Nah, itu yang tadi bentuknya adalah bentuk sakau tadi. Sakau itu atau sakit karena putau. Nah, itu ketagihan itu adalah bentuk dari tubuhnya membutuhkan zat yang biasanya dia konsumsi. Jadi ini contohnya di putau tadi ya. Tapi kalau nanti di orang yang menggunakan sabu akan berbeda lagi gitu. Bentuk sakaunya. Mungkin sakaunya adalah tadinya dia biasa aktif, sekarang dia nggak pakai sabu, bawaannya jadi lemes gitu ya. Jadi nggak semangat gitu. Bahkan jadi nggak bisa mikir dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini yang tadi kembali ke pertanyaan Fani, apa sih itu adiksi gitu ya? Adiksi itu adalah proses di mana seseorang mengalami ketergantungan terhadap zat tertentu yang disebabkan oleh penggunaan secara rutin dan berulang. Dan kemudian tubuhnya mengalami toleransi. Nah, apa itu? Toleransi dan sorry. Menolerir, badannya menolerir. Iya, tolerir, menjadi toleran ya terhadap zat itu tadi. Harusnya sedikit, harusnya satu, sekarang harusnya menjadi 1,5, menjadi 2. Nah, itu meningkat terus. Itu yang disebut sebagai adiksi ya. Sehingga untuk mendapatkan efek yang sama, dia harus mendapatkan jumlah yang lebih besar lagi. Dan adiksi itu atau ketergantungan itu biasa sekarang lebih sering digunakan istilah ketergantungan, dependence ya. Daripada edik, karena edik itu sendiri definisinya juga agak susah ya, karena tadi toh ada orang yang kuat menahan gitu ya, jadi dibilang. Dan di bahasa kita itu kan adiksi itu jadi kecanduan itu kan pada candu ya, bagaimana kalau zatnya bukan candu atau opiat gitu, sehingga susah juga mau disebut sebagai mencandu. Nah, cuman tadi reaksi orang terhadap zat itu akan berbeda-beda gitu. Jadi reaksi terhadap kecanduan atau ketergantungan pada misalnya pil. Nah, pil yang banyak nih. Misalnya yang ada pilnya Valium gitu ya, yang sifatnya benzodiazepin itu. Ada Valium, kemudian ada lagi zat yang misalnya yang sekarang ini banyak alprazolam namanya, sebenarnya itu zat-zat psikotropika yang dipakai untuk mentreatment orang gitu ya. Tapi kemudian oleh si orang-orang tertentu ini, entah anak-anak, remaja ataupun orang dewasa, mereka makainya dalam jumlah yang besar dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya timbul masalah baru tadi. Gitu kira-kira, Van. Berdasar risetnya yang Mas Ferry kemarin sempat cerita sedikit, itu gimana ternyata pemakaian drugs ini dalam masa pandemi kita yang hampir 1,5 tahun ini, Mas?
gimana ceritanya? Maksudnya aku kan udah dengar sedikit ya kalau meningkat Hmm. gitu ya, tapi gimana temuannya gimana, Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau yang di assessment yang saya lakukan kemarin itu lebih banyak itu ke apa kita itu di para aktivis yang bekerja di isu apa kebanyakan yang bekerja dengan isu opiat ya pada pengguna putau gitu. Walaupun sebagian dari mereka ini juga mulai bekerja dengan para pengguna sabu. Karena dulunya ini putau ini atau heroin ini uh, erat kaitannya dengan penggunaan narkoba suntik gitu ya, karena dia disuntikan sehingga menimbulkan masalah apa? Salah satu akibat yang muncul adalah HIV/AIDS gitu ya. Dia orang menjadi kena pakai jarum suntik bersama sehingga dia menularkan yang lain. Sehingga ini menjadi perhatian cukup besar gitu. Walaupun sebenarnya penggunanya sendiri jumlahnya nggak terlalu besar itu dibandingkan dengan jumlah zat-zat yang lain. Jadi Hmm. um, sekarang ini yang besar justru masalahnya itu cukup banyak di pengguna sabu gitu ya, yang sifat zatnya itu jauh berbeda dengan putau gitu. Mas Walaupun Ferry, ada, aku nanya ya, dong. Aku nanya apa itu? dong. Aku Ya, ingat gitu ya. Yang disebut hmm. putau, heroin, itu dia bentuknya apa sih? Dia nampak bentuknya apa? Dia bentuknya kebanyak. Kalau heroin itu atau putau itu seperti bubuk putih. Terus gimana cara nyuntikinnya? Itu tinggal di ini misalnya suntikan ya. Uh, itu Hah? dicabut, dimasukin zatnya ke dalam, nanti terus dia ditarik, dicampur dengan air, dicampur dengan Ini air, air apa tuh? Air air apapun biasanya gitu. biasanya pakai aqua. Oh ya Allah, Hmm. sesederhana itu. Iya, iya, sesederhana itu. Dulunya itu kalau dulu itu harus dibakar dulu pakai sendok dulu kan, di bubuk tadi sama airnya kemudian dibakar gitu supaya dia nyatu. Tapi belakangan nggak ada lagi orang tinggal bahkan dari plastiknya itu paketnya plastik kecil gitu ya, sebagian ada yang seperti Hmm. itu dan itu diisi air, ya, diambil sedot begini dan suntikin tetap punya efek gitu Kalau ya. kalau obat-obatan yang beneran, Mas, jangan kan obat-obatan ya, maksudnya bukan beneran, maksudnya obat-obatan yang legal, itu Iya, iya. makanan aja, itu kan ada steril nggak steril gitu kan ya. Apa Hmm. namanya? Kebayangkan maksudnya itu dari plastik kecil, itu kan plastiknya aja udah pindah tangan berapa kali nggak Iya. dimasukin, terus habis itu dengan mudahnya disuntikin, itu selain tadi efek yang Mas bilang bisa jadi stimulan, bisa jadi depresan, itu Hmm. efeknya yang lain ke badan gimana ya? Maksudnya dari sisi kebersihan aja kan udah kayak Iya. gimana? Kalau kalau apa di dalam hierarki risiko gitu ya, salah satu risiko Ya. yang cukup besar itu memang di penggunaan yang jarum suntik tadi, Van. Jadi satu risikonya kan tadi kalau jarumnya itu dipakai bergantian, ini nggak dicuci dengan benar dulu, maka apa virus bisa ada di sana. Tadi HIV risikonya ya. Tapi juga tadi seperti Fanny bilang bahwa bisa jadi dalam penyuntikan itu kan ada serbuk-serbuk yang agak kotor gitu ya. Nah, itu juga bisa ikut dalam pembuluh darahnya dan kemudian nyangkutlah ke bilik jantung gitu ya. Nah, akibatnya apa? Orang itu bisa mengalami apa? Endometriosis ya, yang apa pembengkakan di jantung gitu. Dan akibatnya itu apa? Yang cukup sering terjadi adalah kalau orang punya masalah dengan itu, ya dia bisa gagal jantung tiba-tiba mati mendadak. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Walaupun kita nggak pengen nakut-nakutin atau apa menganggap itu biasa atau terlalu berlebihan karena itu sebagian ada kasus-kasus seperti itu terjadi. Atau nanti bisa juga karena penyuntikan yang kotor terjadi apa? Yang jelas itu abses ya. Nah, misalnya nanti jadi luka dan tangannya nggak bersih lagi ya, ngerawatnya akhirnya timbul jadi borok ya semacam itu bisa terjadi. Itu salah satu apa beberapa risiko-risiko yang terkait dengan penyuntikan gitu.
Itu Nah, kata Novenda nanti bisa cacingan juga tuh kalau nggak steril kata Novenda. Cacingan. aduh, ya, Novenda ya. ini sama psikologi UGM juga Mas, Oh, gitu. adik kelasku. Novenda Halo, Pohan Novenda. itu. Ya, ya. Mm-mm. Nah, gimana Mas? Jadi selama pandemi, tadi ada dua hal lagi Mm-mm. deh. Mas bilang ada yang sebenarnya putau atau heroin ini pemakainya sangat sedikit dibandingkan dengan kalau pemakai sabu-sabu. Betul ya Mas? Mm-mm. Betul ya Ya, begitu ya? Nah, betul, betul. sebenarnya pemakai ini siapa sih? Maksudnya gimana? Demografisnya tuh gimana sih? Siapa sih pemakainya gitu? Mm-mm. Jadi ini yang menarik nih. Oh ya, saya pengen cerita sedikit ya. Sekarang Mhm. ini di Indonesia ini kan kalau kita lihat laporan dari surveinya BNN tuh cukup apa? Mungkin 15 tahunan, 20 tahun terakhir ini kita datanya makin bagus di Indonesia gitu ya. Kita tahu besaran permasalahan kita itu. Jadi sekarang ini diperkirakan ada 1,7% dari penduduk yang berusia 10 sampai 59 tahun itu dia pernah menggunakan salah satu jenis zat tadi dalam setahun terakhir. Jadi kalau kita pakai angka itu jumlahnya itu kira-kira 3,8 atau 4 juta orang lah gitu ya totalnya. Tapi Indonesia. seluruh Indonesia. Umur Dan 10 jenis sampai 59. 10 sampai 59 tahun. Nah, itu yang disurvei itu. Dan Oke, oke. nah, itu tapi kita perlu tahu juga sebenarnya enggak apa bukan berarti 4 juta itu adalah semua pecandu atau yang sudah ketergantungan enggak juga. Jadi Ya. proporsinya juga ternyata yang kira-kira dari jumlah 4 juta itu atau 3 jutaan tadi itu yang 50%-nya itu hanya orang yang coba-coba gitu ya. Artinya dia mencoba mungkin sekali atau mungkin juga cuma 2 kali, 3 kali. Setelah itu dia nggak nyobain sama sekali lagi gitu. Nah, yang kira-kira seperempatnya, 25%-an itu orang yang menggunakan secara apa casual atau dia kadang-kadang Sekali ya. pakai gitu ya, lagi nongkrong atau tahu kalau dia yang yapis temennya ada yang pesta terus diikutan oh ternyata ada yang nawarin gitu ya. Nah, seperti itu ada artinya mereka belum ketergantungan. Yang mengalami Oke. ketergantungan tadi itu hanya kira-kira 13%-an itu. Jadi dan Dari total 3 juta. em, bukan dari ya dari total 3 juta ya ya kira-kira berarti 300 ribuan ya apa 10 ya 10% 300 sampai 400 ribuan orang itu. Dan se, apa sepertiga dari apa 2/3 dari yang ketergantungan ini akhirnya mereka masih bisa berfungsi sebenarnya karena zatnya terlarang akhirnya mereka sembunyi-sembunyi jadinya kan tapi dia masih bisa memenuhi kebutuhan itu tapi yang sepertiganya lagi dari jumlah yang 400 ribuan itu nah ini yang bermasalah jadi dia selain ketergantungan dia bermasalah lagi kenapa karena dia nggak punya duit untuk beli gitu ya akhirnya timbul masalah Oh, yang lain dia Femina. mulai dari ngambil-ngambil di dalam rumah akhirnya karena di rumah sudah habis orang tua udah banyak pusing akhirnya mereka yang keluar nah ini yang sebenarnya butuh perhatian yang utama lah gitu yang ketergantungan nih jumlah yang sangat sedikit ini yang lain-lain itu mereka akan berhenti sendiri atau akhirnya ya berhenti sendiri kebanyakan gitu ya karena mereka tahu oh ya masih ada yang asik yang lain gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nah kita perhatikan itu ke pertanyaan yang berikutnya tadi, siapa sih mereka ini? Kalau ditanyakan siapa itu pengguna nafsa itu mungkin apa semua mau profesi, mau apa kelas ekonomi semuanya ada itu. Mungkin salah satu yang kita ingat dulu siapa dulu waktu Bapak Ketua MK kita itu yang kasus Heeh. Bapak Ketua MK waktu dia digerebek ya di kantornya itu
dan di dalam lacinya ternyata ditemukan ada selintingan ganja dan ada satu pil gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan, ya bayangkan itu ketua MK juga ada yang menggunakan gitu ya. Jadi di profesi apapun ada, walaupun, nah, jadi kalau misalnya ada zat tertentu itu akan banyak digunakan oleh kelompok tertentu. Misalnya apa? Ah. Misalnya sabu ya, sabu itu yang banyak tren. Dan sabu itu dia tadi kita sebutkan apa? Kristal metamfetamin ya, metamfetamin zat dasarnya itu. Metamfetamin itu adalah turunan dari Tanaman juga nggak sih, Mas? apa itu? Apa si met itu tuh dari tanaman juga nggak? Kalau Bu tahu tadi kan heroin Ah, dari dari tanaman tanaman ya. kan? Nah, Kalau kalau ini amfetamin enggak, ini zat kimia. Nah, kimia. apa zat kimia. Tapi kita perlu ingat juga amfetamin itu adalah obat legal gitu ya. Itu banyak dulu mulai dari tahun 70-an, 80-an sudah dipakai itu untuk apa? Untuk buat para ibu-ibu yang pengen kurus katanya kan. Disuntikin lah itu gitu. Karena waktu dia di dalam pengaruh amfetamin, satu tubuhnya merasa fit, yang kedua dia jadi nggak terlalu pengen makan gitu ya, sehingga makannya menjadi bisa ditekan. Nah itu yang jadi unik gitu ya. Dan satu lagi amfetamin juga digunakan misalnya untuk misalnya Adderall itu obat yang digunakan untuk anak-anak ADHD gitu ya. Oh, buat nurunin. Oke. Nurunin atau membuat anak menjadi fokus gitu. Iya. Dan kalau kita lihat dalam literatur itu banyak itu mahasiswa-mahasiswa di luar karena lebih cenderung mereka lebih punya akses ya. Mereka mau belajar dia pakai itu. Nah, kembali lagi ke sabu. Sabu itu misalnya di profesi tertentu itu memang cenderung lebih banyak. Misalnya apa? Di kelompok nelayan. Oh, nelayan. Nelayan, mereka lagi melaut itu perlu, kalau lagi melaut mereka 2 malam 3 malam mereka perlu tetap alert ya, tetap jaga gitu. Atau para sopir bis antar kota, sopir truk jauh-jauh mereka harus ngejar setorannya gitu ya. Harusnya dia kan tiap 8 jam namanya bawa kendaraan itu harus istirahat. Nah, tapi karena dia ngejar setoran, dia coba sikat terus jalan 18 jam atau 24 jam dari Jawa Timur sampai ke Jakarta misalnya gitu ya, atau sampai ke Sumatera. Nah, itu cenderung jadi mereka kenapa dia pakai? Karena dia mau memboosting performance-nya, kemampuan tubuhnya gitu. Nah, itu yang jadi alasan orang menggunakan itu bermacam-macam sekali. Atau pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya yang bisa membuat orang harus jadi melek gitu. Nah, ini membuat apa itu bisa macam-macam ya. Dan satpam security misalnya, dan dia nggak boleh ini sama sekali. Jadi itu yang kembali ke pertanyaan tadi, siapa saja mereka bisa bermacam-macam sampai ke tadi pelajar, mahasiswa gitu ya. Dan tapi alhamdulillah sebenarnya alhamdulillahnya itu proporsi kita itu dibandingkan dengan di luar jauh lebih kecil. Jadi saya juga agak heran kalau kita sebut kita bawa darurat-darurat yang mana gitu ya. Artinya di di luar negeri itu mereka prevalensinya yang pernah menggunakan narkoba itu bisa 5%, 6%, kita 1,7% kok gitu. Jadi saya nggak terlalu setuju dengan kalau kita sebut-sebut darurat yang mana. Mungkin di daerah tertentu ada kedaruratan mungkin ya karena kasusnya jumlahnya banyak. Tapi tadi kembali lagi kalau kita lihat jumlah yang mengalami ketergantungan sebenarnya relatif kecil. Seharusnya mereka ini yang kita coba bantu gitu ya. Jangan sampai yang lain-lain semuanya dipukul rata masuk penjara saja. Karena masalah kita itu jadi besar. Kalau saya melihatnya sebagai peneliti gitu ya. Kita itu dengan kebijakan yang kita punya sekarang justru menimbulkan bermacam-macam masalah yang lain gitu. Bayangkan tahun lalu itu tahun 2020 itu pertengahan ya kira-kira bulan Juni itu kita penghuni lapas itu ada kira-kira 270 ribuan orang.
dan lebih dari separuhnya itu adalah kasus narkoba gitu. Sampai 135.000 orang itu karena kasus narkoba. Dan saya melihat kalau kita ya dari peneliti, enggak, mereka itu enggak perlu sebenarnya dipenjarakan, karena justru dia masuk penjara masalahnya macam-macam yang muncul. Di dalam dia belajar lebih banyak, keluar tadinya Kenal masuk sebagai lainnya. ketemu dengan lobang yang tempat beli lebih murah, bahkan dia jualan keluar. Dan secara psikologis ya, orang masuk penjara itu hancur ya psikologinya itu. Kebanyakan itu dia masa depannya jadi yang betul-betul madesu, masa depan suram. Nah, itu yang mungkin nanti kalau kita mau coba lihat itu penanganannya. Nah, kembali ke, jadi rentangnya itu dari berbagai profesi, mau artis, mau bukan artis, ada gitu. Cuman kalau kita lihat di lapas atau yang di kasus-kasus yang di penjara, ya biasanya mereka yang dari kelas bawah, yang mereka tidak punya kuasa untuk mempengaruhi hukum gitu ya. Nah, itu yang faktanya gitu. Karena mereka yang punya kemampuan, nah, dia punya kenalan, punya koneksi, atau dia punya uang, dia bisa pengaruhi proses hukum itu sehingga tidak jadi masuk penjara misalnya. Jadi itu satu hal lagi kan yang jadi masalah lagi, itu ketidakadilan justru terjadi dalam proses peradilan gitu. Jadi itu yang menjadi apa besar gitu ya. Nah, kembali ke ininya tadi, bagaimana situasinya sekarang ini? Jadi hampir sama dengan di tempat-tempat lain itu. Biasanya ketika terjadi bencana alam, terjadi perang, terjadi situasi sosial, krisis, drugs itu akan meningkat. Karena apa? Karena orang pengen mengobati dirinya gitu ya. Orang pengen lari dari situasi yang pahit dalam realitas sehari-hari gitu. Dan nah, kalau kita lihat Indonesia itu pernah, kalau saya mencoba mengumpulkan cerita-cerita dari teman-teman ya, Indonesia waktu 98-an dulu, 97-98-an kita mulai krisis ekonomi, krisis sosial, itu waktu itu justru narkoba itu merebak kemana-mana gitu ya. Dan karena apa? Karena hukumnya tidak jalan waktu itu gitu. Jadi akhirnya menjadi menyebar kemana-mana. Nah, hampir sama sekarang situasinya kan pandemi. Kalau saya kenapa ada kecenderungan meningkat? Saya tidak bisa mengklaim bahwa sekarang ini sudah terjadi peningkatan, tapi dari hasil assessment secara kualitatif tadi, kita menangkap bahwa teman-teman bilang, oh ya, penggunaan itu ada meningkat di beberapa tempat, memang terjadi. 3 bulan pertama setelah pandemi, waktu pandeminya mulai, memang ada gangguan, katanya ada obat-obatan tertentu atau zat tertentu yang jadi hilang gitu. Tapi setelah itu stabil lagi, suplainya jalan lagi gitu ya. Nah, itu yang saya kira penjelasannya untuk kenapa ada kecenderungan meningkat itu adalah karena tingkat stres meningkat. Dan kalau orang sudah mengalami stres, dia akan lakukan apapun ya untuk mengurangi rasa stresnya itu. Nah, di situ yang saya kira di beberapa tulisan-tulisan atau artikel itu di Amerika gitu ya, mereka menyebutkan itu bahwa oh ya, ini situasi yang membuat orang cenderung mencari jalan keluar secara psikologis, dan salah satunya adalah menggunakan zat ya. Mungkin di sana orang cukup punya pil penenang gitu untuk tadi dia bisa tidur dia. Di kita itu kan agak susah gitu. Akhirnya yang dia dapatkan adalah pil-pil atau dalam konteks pergaulannya tadi sedapatnya saja gitu. Jadi itu yang saya kira mungkin di kalangan umum perlu diingatkan gitu ya. Jadi kalau orang dalam keadaan tertekan atau depresi karena situasi, ayo kita bikin sistem dukungan gitu. Supaya orang jangan mencari dukungannya dengan cara-cara yang lain lagi. Misalnya apalagi di daerah-daerah tertentu terutama. Gitu, Pan. Nah, itu tuh Mas Fer. Justru itu again ya, karena Mas Ferry kan memang mendalami ini ya. Jadi menurutku datanya akan objektif. Sebenarnya aku kan cuman ngelihat ada orang dekatku yang meninggal karena overdosis gitu. Terus habis itu
aku melihat apa orang dekatku yang lainnya dalam kondisi sakau walaupun dia akhirnya bisa survive gitu ya. Hmm. Jadi kan di kepala aku tuh nggak ada berita baik gitu mas tentang ini gitu, tentang drugs tuh nggak ada berita baik gitu. Hmm. Nah, ada nggak sih sebenarnya, atau jangan-jangan itu sebenarnya cuma stereotip doang gitu, ada nggak sih sebenarnya penelitian yang melihat profil psikologis orang-orang yang dalam kondisi stres kemudian dia lari ke sana? Bayanganmu begini deh, kan kita yang stres satu Indonesia nih gitu kan ya, kalau aku stres cari rilisnya dari mana, makan mendoan misalnya kan itu termasuk stress rilis gitu kan ya, stress rilis gitu. Ada yang makan es krim misalnya, ada yang olahraga gitu, ada yang mungkin mungkin terdengar tidak enak tapi mereka bisa have sex dengan legal partner begitu kan ya, itu kan tetap stress release gitu. Nah, ada nggak sih penelitian yang menunjukkan profil psikologis orang-orang yang dia larinya ke situ, ada nggak, atau sebenarnya itu cuma stereotip orang awam kayak aku ini? Ya. Jadi ini nih, jadi kenapa orang menggunakan nafsa ya? Tadi faktornya bermacam-macam ya. Satu karena memang ada rasa enak tadi. Tadi orang mengharapkan akan timbul di yang menggunakan, mereka jarang dia tahu tentang dopamin, serotonin itu mereka enggak, tapi rasa nyaman itu. Tadi rasa nyaman orang pengen. Yang kedua pengen mengatasi masalah tadi secara tahu-tahu dia lagi frustrasi, patah hati atau dia PHK, dan itu dalam hasil assessment kita sebagian orang yang relapse adalah orang-orang yang di PHK gitu di masa pandemi ini. Jadi orang yang tadinya sudah berhenti menggunakan gitu ya, tapi kemudian di masa pandemi dia kena PHK, akhirnya dimulai stres lagi dan dia menggunakan zat lagi. Nah itu sudah ada hasil penelitiannya. Nah, dan ada yang ingin tahu. Nah tapi kalau kita lihat, jadi ada dua faktor itu orang menggunakan zat itu. Satu faktor individu internal, ada satu lagi faktor sosialnya, faktor eksternalnya. Jadi kalau faktor internal itu memang ada faktor genetik, itu hasil penelitian menunjukkan bahwa oh ya sebagian orang itu punya kecenderungan lebih rentan gitu ya. Kalau dia nyobain rentan stres atau rentan untuk lari ke drugs. Rentan untuk menjadi menjadi suka dengan zat-zat tertentu. Dia lebih mudah. Jadi faktor genetik ada. Jadi manusia kan bermacam-macam ya, tapi tidak bisa disebutkan itu satu-satunya penyebab gitu. Kita kan sebagian akan bilang ya nurture yang akan berpengaruh gitu, bukan nature gitu ya. Nah, tapi juga sebagian orang yang mengalami korban dari child abuse, waktu kecil dia diperlakukan nggak benar gitu ya, sehingga mungkin secara batin terluka begitu, sehingga dia cenderung akan lebih rentan lagi nih kalau dia nanti dalam situasi di mana lingkungannya itu cenderung menggunakan, dia akan lebih mudah terbawa ke sana gitu ya. Nah kemudian yang bermasalah dengan keluarga gitu, atau orang-orang yang keluarganya tidak terlalu, nah orang bilang apa dulu, broken home gitu ya, kan sangat bisa dipahami itu kenapa keluarganya tidak menyenangkan, situasinya stressful, sehingga ketika lingkungannya ada yang mengajak dia untuk menggunakan zat, itu akan cenderung menjadi tempat yang bagus untuk dia gitu ya, sehingga cenderung menjadi menggunakan. Atau orang yang mengalami kekurangan hubungan sosial, nah ini juga bisa gitu menjadi. Jadi saya menyebutkan beberapa contoh-contoh ini, atau kecenderungan kepribadian yang depresif gitu ya, itu juga akan lebih rentan gitu. Nah ini yang secara individual. Secara sosial itu tadi yang paling besar itu adalah ketersediaan zatnya di lingkungannya gitu. Maka kalau kita lihat daerah kumuh gitu ya, itu biasanya jadi ini yang malahan biasanya daerah-daerah yang daerah kumuh itu menjadi tempat sumber peredaran gitu ya, karena mereka jarang disamperin dan kontrol sosial kurang, atau dari kelompok penjualnya juga mengatur segala macam hal di sana gitu, sehingga
itu kalau anak-anak yang dibesarkan daerah sana mereka akan cenderung lebih rentan ya. Itu kan cukup mudah itu. Kemudian di kelompok yang miskin sekali begitu ya, itu juga cenderung seperti itu. Kemudian ada jenis pekerjaan tertentu juga tadi disebutkan ya, membuat orang menjadi lebih rentan karena orang-orang di lingkungannya banyak yang pakai, normanya lebih oke dengan itu gitu. Nah, jadi dan satu lagi di sini disebutkan apa? Faktor kebijakan yang tidak tepat gitu. Kebijakan yang tidak tepat itu justru membuat sekelompok orang akan menjadi cenderung jadi pemakai gitu. Gimana itu? Mereka jadi gini. Tadi eh, kalau misalnya kebijakan itu hanya mencakup ke ya justru anak-anak yang baik-baik, yang manis-manis gitu ya. Mereka dapat perhatian nih gitu. Yang mereka ini sebenarnya cenderung nggak diapa-apain juga, nggak jarang akan menggunakan zat gitu. Tapi di kelompok yang miskin, daerahnya kumuh, orang tuanya ngasih perhatiannya susah, di sana tidak ada sarana olahraga, dia pulang dari sekolah nggak ada kegiatan lain, ini akan cenderung akan mudah, itu lebih mudah. Jadi kalau kebijakan tidak berpihak ke kelompok-kelompok yang lemah ini, maka kelompok yang lemah ini akan cenderung menjadi menjadi lebih banyak terjadi masalah-masalah drugs. Nah, kemudian ada faktor-faktor dalam istilahnya protektif faktor yang lain gitu untuk diri sendiri itu atau untuk individu itu, dia punya lingkungan orang-orang yang cenderung positif atau tidak gitu ya. Jadi tadi di kelompok yang menengah, orang tuanya bisa ngasih perhatian bagus, habis pulang sekolah dapat les yang bagus gitu atau kursus piano gitu ya, itu cenderung akan lebih aman gitu. Nah, tapi yang tidak dapat, jadi ini yang saya kira faktor-faktor yang sangat banyak gitu. Belum lagi tadi faktor stigma itu, Van. Saya kira karena saya mungkin banyak di isu ini ya, saya pikir sangat tidak adil kita ini selama ini kampanyenya adalah menstigma terus ke pengguna gitu. Sehingga orang-orang yang terlanjur pernah bermasalah, mereka susah keluar dari sana gitu. Dan itu udah banyak sekali ya, sudahlah, apalagi kalau yang sudah masuk ke rehab gitu ya. Sampai orang masuk ke rehab itu biasanya dia punya masalah cukup ketergantungan sudah tinggi gitu ya. Dia masuk di rehab, di sana dicoba diperkuat. Tapi begitu keluar orang anggap wah lo pemakai dulu gitu ya. Lapangan kerja menjadi tertutup. Sikap orang-orang di sekitarnya menjadi cenderung hati-hati dengan dia. Akhirnya jadi, nah itu yang mungkin jadi PR ke kita gitu ya. Bukan berarti kita menganggap masalah drugs itu enteng, tapi harusnya kebijakan kita itu memberi kesempatan orang untuk bangkit kembali gitu ya. Jadi tidak jadi terpuruk terus-menerus. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kecenderungan adalah stigma yang besar dan orang jadi bermasalah ya susah keluar. Nah, itu yang jadi isu juga. Mas Ferry, mungkin aku mewakili banyak orang-orang yang awam gitu ya. Personally, tapi kalau aku personally, karena dua orang yang pernah aku temuin yang dia berhubungan sama drugs, aku jadi baru ingat. Dan beberapa temanku juga ternyata kan dulu aku baru ingat nih sekarang beberapa teman juga pernah gitu ya berhubungan sama drugs, dan most of them karena ya gimana ya, aku mau bilang cuma satu yang meninggal, tapi kan yang meninggal ini tetap anak orang gitu ya, tetap tapi di antara semua ini memang most of them itu melewati fase itu, kemudian ya mereka hidup biasa gitu, menikah, punya anak, gitu-gitulah ya. Satu meninggal. Nah, tapi walaupun secara personal aku nggak punya pikiran buruk sama pemakai dalam tanda kutip, tapi sebagai awam, Mas, kan sulit ya kita memisahkan mana pemakai yang masuk dalam kategori 50%-nya tadi atau 2/3 dari 50%-nya itu gitu, atau malah mana dengan berita yang sekarang gitu ya, itu kan bahkan ceritanya ada yang dimasukin ke dalam permen lah, ada yang dimasukin ke dalam segala macam lah gitu. Itu kan gimana ya, jadi susah gitu, kita mau memposisikan diri supaya benar-benar adil itu agak susah gitu. Ini mewakili mungkin beberapa orang. Nah, gimana tuh, Mas? Saya lihatnya gini ya, memang agak sulit di kita itu
em, karena selama 20 tahun terakhir kampanye kita tentang drugs itu menyesatkan. Saya berani menyebutkannya begitu. Oh, gimana Iya, menyesatkan? menyesatkannya karena tidak mendidik orang menjadi mampu, tapi yang banyak itu adalah stigmanya. Seolah-olah pengguna itu adalah begini gitu ya. Semua orang jadi ketakutan kan tadi kan. Kenapa orang merasa nggak nyaman? Karena yang ditampilkan itu adalah pengguna-pengguna yang overdosis, yang hancur sekali. Padahal tadi berapa banyak itu yang seperti itu gitu. Iya, Kita iya. tadi yang di DPR itu kalau ditesin urin semua, kita nggak tahu berapa persen yang dari mereka yang ternyata kondisinya pakai gitu ya atau dia pernah pakai jadi cuman karena kebetulan saja apa ya satu mungkin dia memang tidak bermasalah dia fun-fun sekali-kali saja begitu ya. Nah, saya kira itu yang kita perlu bedakan antara satu adalah pengguna yang bermasalah, yang satu lagi yang cenderung dia artinya tidak bermasalah itu dalam artian dia belum timbul dengan bermacam-macam tadi. Dan kenyataannya, data menunjukkan tidak semua orang yang pernah pakai itu akan bermasalah, kan gitu. Iya sih, iya. Kayak Memang. kayak anak remaja, mungkin di kita itu anak SMA mungkin berapa? 10%, 15% atau 25% anak laki-laki terutama ya pernah itu minum alkohol kan nggak semuanya jadi pemabok gitu ya. Iya. Tapi kan Itu itu hanya menimbulkan concern di depan ya, Mas. iya apa itu yang saya kira ketika masyarakat semuanya berpikir bahwa oh ini berbahaya sekali maka kan orang jadi langsung stigmanya yang muncul gitu Van dan itu ke stigma itu sudah membuat kita jadi berjarak sekali. Nah tadi kalau dalam konteks misalnya cerita Fani tadi oh iya saya beruntung mengenal beberapa orang gitu ya dan karena kenal dengan orang itu secara pribadi jadi tahu kan bahwa dia itu nggak gitu ya atau di mungkin memang ada yang repotin ibunya benar-benar tapi ini kan kasus-kasus tertentu saja dan sebenarnya kalau saya melihatnya Aduh, orang-orang yang putus, tidak Fer. sorry ya masih bisa kedengeran. Udah, kedengeran. Nah, orang-orang ini Tadi sebenarnya sampai ke ngerepotin ibunya. ya ngerepotin ibunya gitu ya karena biasanya ibu yang direpotin itu ya. Nah tapi kan begini sebenarnya tadi kalau kita lihat faktor sosial yang melingkupinya tadi mereka ini kan justru jadi korban ya. Coba kalau misalnya semua tempat itu berhasil dijaga oleh negara sehingga tidak ada zat yang beredar mereka kira-kira akan jadi seperti itu enggak kan enggak gitu. Iya. Mereka adalah korban karena ketidakmampuan negara melindungi melindungi warganya. Nah, dia sudah jadi korban malah masih dikasih hukuman yang bermacam-macam dengan ancaman macam-macam lagi. Itu yang saya kira sangat tidak benar gitu ya. Dan apa ini jadi PR kita karena cara pandang dari masyarakat ini dibentuk oleh perjalanan 20 tahun. Kenapa saya agak yakin 20 tahun? Karena sebelum 20 tahun itu kita nggak terlalu takut kok dengan narkoba. Saya tahun 90-an itu belum Nggak takut karena memang ancamannya masih relatif sedikit atau memang karena kita tidak kenal atau karena apa menurut Mas Ferry? karena kita nggak kenal dan masalah itu memang segitu-segitu saja ya dari dulu. Cuman kan kampanyenya ini loh. Narkoba Dari itu dulu kan sampai sekarang persentasenya memang masih sama, relatif sama. Pemakainya itu apakah relatif sama? lebih kurang Iya. sama itu. Nggak jadi lebih besar. Bahkan kalau dilihat dalam 15 tahun terakhir mengecil. Tahun Oh, ya? tahun dua iya, tahun 2000 bukan 15 tahun. Tahun 2014 berarti berapa? 7 tahun lalu ya. Itu prevalensi kita itu kira-kira 3,8%. Sekarang jadi 1,7. Wow. Tapi kan kampanye ininya apa kesannya seolah-olah membesar gitu. Itu yang saya jadi apa kalau menakut-nakuti saja ya memang kenyataan orang udah ketakutan gitu. Tapi kalau kita bandingkan waktu apa dengan saya soalnya wawancara itu ke orang apa ke generasi di atasku 10 tahun gitu ya.
gimana sih situasi narkoba tahun-tahun 70-an gitu. Apalagi Hmm. misalnya kalau kita bicara ganja. Hmm. Ganja dibuat seolah-olah sama dengan putau, dengan heroin. Jauh, jauh beda gitu sifatnya itu. Tapi sekarang ini kan seolah-olah sama semua begitu. Dan itu yang saya Iya. kira Betul, Kak. yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah lain lagi. Masalahnya masalah sosial jadinya kan. Stigmanya besar, keluarga yang punya masalah, wah itu keluarganya keluarga contoh jelek dari masyarakat kita tuh. Nah, seperti itu tuh yang seharusnya kan tidak seperti itu ya. Nah, itu yang saya kira em, apa memang memperbaikinya agak agak panjang ya, tapi salah satu yang paling penting adalah kita harus mendidik lagi, mendidik ulang ya, supaya pandangan kita itu lebih adil dan lebih apa? Lebih compassionate lah, lebih berwelas asih gitu ya. Orang sudah malang, jangan malah disyukurin atau dijadikan itu contoh jelek gitu. Apa yang kita lakukan bisa lakukan untuk membantu mereka. Saya lebih melihatnya seperti itu karena uh, itu yang Jadi secara as a community itu community yang memang tidak bersentuhan, maksudnya memang nggak ada gitu anggota keluarganya yang bersentuhan sama drug, itu kita harus ngapain? Dan kalau community yang mungkin anggota keluarganya sudah ada yang bersentuhan itu harus ngapain? Karena kalau dari tadi itu kan kemudian yang dibahas itu kan Mas ya. Jadi kita harus ngapain nih sekarang? betul. Kalau saya pikir begini, untuk yang tidak bersentuhan ya tetap mereka perlu mengerti loh ini. Jadi Iya, pendidikan di Amerika tadi itu yang putus mereka lagi. bisa, aduh sorry, ini salahkan pada wifi. Gimana nih putus-putus sebentar. Tunggu Mas, tunggu Mas. Masih putus-putus. Ya, putus. Teman-teman yang lain putus juga nggak? Diskusi kalau putus, nggak ada suara sama sekali Mas Ferry. Bentar ya, coba kita tunggu sebentar. Halo, Yes, udah gimana Mas? bisa? Ya. Sudah. Nah, jadi kalau di masyarakat yang umum, artinya pada umumnya, kita berikanlah informasi yang benar supaya karena kan mereka cenderung tidak bermasalah ya. Tapi kalau ada anaknya bermasalah, dia cium bau ini, jangan freak out apa itu, jangan berlebihan gitu ya. Ayo kita cari bantuan gitu. Artinya lihat apa misalnya nih ya, ada orang tua yang dia baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, tapi suatu saat nih karena dapat dengar gini-gini, dia periksa tuh tas anaknya, ketemulah satu linting ganja gitu ya. Dan ya jangan berlebihan, intinya begitu. Diajak bicara anaknya, kamu mulai pakai kapan gitu, atau dapatnya dari mana, atau mulai kenal ini kapan gitu. Itu yang jauh lebih sehat daripada dia langsung, kamu mulai besok selama 6 bulan nggak boleh keluar, pulang jam 7 malam, sudah di rumah. Wah, mendadak jadi ketat gitu. Kan itu yang terjadi, banyak ya. Menyikapinya justru jadi berlebihan. Saya kira itu membuat anak justru akan kemungkinan akan cari yang lain-lain, kemarahan yang akan muncul dalam dirinya ya. Nah, itu yang keluarga yang biasa-biasa saja gitu. Artinya yang secara umum saya kira berlakulah pelihara komunikasi yang bagus, bagus, tetap dijaga gitu. Tapi di kelompok-kelompok yang cenderung mungkin lingkungannya, maka saya akan menganjurkan satu apa itu komunikasi harus dibangun yang bagus dalam keluarga gitu ya, sehingga termasuk tadi pendidikan tentang drugs ini bagaimana cara kerjanya ini, bagaimana dia mempengaruhi kamu. Ada satu kritik yang besar itu Van, begini, yang saya bilang pendidikan sesat itu ya, sekali mencoba Anda akan terjerat seumur hidup. Dan itu sudah menjerumuskan banyak anak-anak kita. Saya udah ngobrol itu dengan yang para pemakai-pemakai itu, dulu nggak tahu bahwa ada berita ada kampanye-kampanye gitu. Sekali nyobain akan, iya Mas saya tahu itu, dia bilang. Tapi kan saya nyobain dan saya nggak kecanduan sama sekali, dia bilang. Justru karena
dia merasa tidak kecanduan, akhirnya dia jadi tidak hati-hati kan. Ah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Itu karena apa? Karena pesannya adalah sekali mencoba Anda akan kecanduan dan tidak akan lepas seumur hidup. Orang nggak begitu kok ceritanya gitu. Nah itu yang saya kira pendidikan itu janganlah kita menakut-nakuti gitu ya. Lebih bagus berikan pendidikan yang benar gitu. Bahwa zat ini sifatnya. Dan kalau dipakai mungkin akan memberikan rasa nyaman, enak tongkrongannya begini-begini gitu ya. Tapi kamu akan cenderung tidak hati-hati sehingga nanti mengulang lagi dan waktu mengulang, tahu-tahu kamu mulai merasa ketergantungan gitu. Kalau nggak pakai jadi nggak enak. Nah itu yang kita perlu jelaskan tahapan-tahapan itu sehingga mereka jadi lebih bisa berpikir. Dan kalau memang ada yang bermasalah, ayo si orang tua, ayo cari bantuan gitu ya. Dan misalnya ada tanda-tanda bukan dengan itu tadi yang local wisdom yang salah itu tadi, local wisdom tapi salah, langsung keluar peraturan nggak boleh main ke sini lagi, nggak boleh pakai motor lagi. Saya kira justru itu berbahaya itu. Jadi satu komunikasi yang bagus gitu ya kita bangun dengan antara orang tua dengan anak atau di dalam rumah. Yang kedua tadi berikan informasi yang benar gitu. Nah informasi yang benar ini nih yang agak susah kita ya. Jadi kalau kita lihat itu informasinya itu cenderung terlalu menggeneralisir dan menggampangkan sehingga tidak memberdayakan itu. Oh, hati-hati dengan narkoba. Anda tadi sekali nyoba akan kecanduan, padahal tidak seperti itu. Yang kedua, narkoba semua sama, enggak seperti itu. Karena apa? Hasil penelitian itu bahwa kalau informasi itu berlebihan dan kemudian oleh terutama orang muda ya atau anak-anak remaja, mereka nggak percaya, sudah dia akan tinggalkan informasi-informasi itu dan dia lebih menggunakan referensi dari teman-temannya saja. Padahal teman-temannya akan cenderung kan dalam situasi yang enak-enakan gitu ya. Jadi itu yang saya kira kita perlu hindari. Dan yang sekarang sebenarnya kan di internet semakin banyak gitu ya. Carilah kalau ini namanya ini pendidikan tentang drugs education yang lebih lebih imbang lah gitu. Jadi karena yang menakut-nakuti saya tidak rekomendasikan sama sekali. Karena menakut-nakuti itu tidak membuat orang menjadi lebih berdaya, tapi justru mempunyai risiko membuat orang menjadi suatu kali nanti kalau orang jatuh jauh hanyutnya gitu ya. Nah, jadi lebih bagus kasih informasi yang benar dan saya kira kita harus percaya juga gitu ya di anak-anak itu juga mereka punya pertimbangan juga ya. Kalau dia dipercaya maka mereka akan bisa membuat keputusan lebih baik lagi. Jadi life skill education ya itu sangat penting saya kira. Jadi itu yang lebih kita promosikan gitu sehingga mereka bisa membuat keputusan lebih baik. Gitu itu Van. Di kepalaku sekarang nih Mas Ferry. Di kepalaku sekarang nih antara secara kognitif aku menyerap nih semua informasi dari Mas Ferry itu secara kognitif aku masuk lah ya, make sense gitu buatku. Oh iya juga ya gitu ya. Tapi sementara kemudian bagian otakku yang lain itu mengeksplor pengalaman-pengalamanku di zaman dulu itu yang kayak pengalamanku tuh kayak gimana ya Mas, kayak sekali orang nyobain drugs gitu ya, itu kayak kita cuma bisa ngarep, kita kayak nggak bisa melakukan sesuatu untuk membuat dia wake up gitu, kayak semacam ini cuma tinggal doa aja, tinggal masuk apa enggak gitu, doanya nih nyampe apa enggak gitu rasanya, kayak nggak ada certainty gitu. Tapi ya bisa jadi memang semuanya itu gara-gara memang kampanye yang salah gitu ya kan, anak-anak ditakut-takutin malah jadi pingin nyobain mereka jadinya. Ya itu yang memang ada gitu dan saya lebih melihatnya mungkin ini perspektif itu ke konteks masyarakat ya. Kalau masyarakatnya itu ditakut-takutin, akhirnya sikap yang timbul adalah justru merugikan secara besar gitu. Tidak membuat masalah itu menjadi lebih kecil lagi. Justru kesempatan membantu akan semakin kecil. Itu yang jelas tumbuh gitu ya. Karena tadi orang akan merasa bahwa
akan menjauhi permasalahan, sehingga atmosfer di sana itu kalau ada anak paman yang ini, itu contoh jelek kan akan jadi seperti itu, daripada bagaimana mengajak supaya anak paman itu bisa diselamatkan, artinya dikasih kesempatan gitu. Dan termasuk tadi apa keluarga-keluarga gitu ya. Tapi memang berat sekali mengganti cara pikir kita yang 20 tahun kita sudah dididik dengan seperti ini gitu. Jadi saya kira memang tugas berat, dan itu tergantung dari yang punya keputusan gitu ya, mau bagaimana pendidikan kita ke depan gitu. Karena Amerika sendiri, walaupun dia baru, bahkan bukan Amerika saja, dunia ya. Jadi kalau kita lihat kampanye hitam tentang drugs itu, pendidikan itu mulainya tahun 63, konvensi drugs itu. Tentang zat yang ilegal gitu ya. Oh, itu kokain, ganja, heroin, jadi satu itu. 3 jenis itu. Sementara sekarang ini tahun 2019 kemarin WHO bilang ternyata di ganja itu ada manfaat untuk pengobatan gitu ya. Jadi bayangkan itu, sudah berapa banyak, berapa ratus ribu di Indonesia itu dipenjarakan karena dia ganja gitu. Dan itu akan masih berlangsung terus. Teman ya. Jadi itu yang sudah terjadi gitu. Nah, dan kampanyenya dimulai justru ketika kita sebelum tahun 99 itu kan belum ada ya tentang, pemerintah hampir tidak punya ya program tentang drugs itu. Tapi waktu kita justru ada lembaga negara yang dikhususkan untuk menangani drugs, tapi kampanye pendidikannya saya kira yang kurang pas gitu, sehingga tidak terjadi pemberdayaan di masyarakat. Itu yang saya amati dengan ukuran saya ke bagaimana pendidikan tentang drugs itu di negara-negara yang sudah memperbaiki diri gitu ya. Jadi termasuk badan PBB sendiri tadinya keras itu sampai tahun 2007 kemarin. Itu baru tahun 2008 si UNODC, itu Badan Dunia yang menangani tentang masalah drugs, merekomendasikan supaya harus dibedakan penanganan antara pengguna dengan para pengedar gitu ya. Dan mereka sebut juga pengedarnya mana, harus dibedakan antara pengedar yang besar dengan pengedar yang kecil-kecilan, karena mereka juga bertahan hidup karena ekonominya, atau karena dia jadi pecandu sehingga dia harus ikutan jualan. Dan menarik lagi kan begini ya, hasil survei BNN sendiri ini, 90% dari orang yang menggunakan narkoba, apapun jenisnya itu ya, dia dapatkan dari mana? Satu dari saudara, kalau enggak dari teman dekat. Lah, kalau yang 2 ini ditangkap, mereka dikategorikan sebagai pengedar gitu. Ya hancurlah orang semua jadinya kan. Waduh, ancamannya penjara gitu ya. Dan kalau sudah ancaman penjara itu hukuman terlalu berat, itu mengakibatkan akan menjadi komoditas ya. Dagang jadinya. Bisa nggak beli hukumnya, atau bisa nggak ngatur hukum. Nah itu yang jadi, saya kira itu yang mudah-mudahan akan ada perubahan ke depan gitu ya, dan termasuk ke pendidikan ke masyarakat sendiri gitu, daripada kita menakut-nakuti, ayo kasih harapan gitu, bahwa zat-zat ini bisa menimbulkan masalah, iya, tapi jangan jangan terlalu khawatir sekali, karena sebagian besar dari mereka juga akan bisa lolos dari situasi ini tanpa apa-apa gitu ya. Jadi daripada menakut-nakuti atau orang dibuat ketakutan, anakku kelihatannya ada 1 pil di tasnya gitu ya, dan kemudian anaknya jadi trauma itu karena peraturan-peraturan dari orang tuanya, atau diceramahin begini. Dan itu yang soalnya sudah sering dengar banyak gitu, Van, seperti itu gitu ya. Memang gitu sih, memang gitu. Reaksi normal kebanyakan orang ya memang bakal begitu kan. Dan ternyata itu malah tidak tepat ya, kontraproduktif gitu. Iya, ya. Saya
pikir mungkin itu tadi ya, apa eh, hampir sama dengan merubah apa itu, semacam itu kan budaya pendidikan yang buruk yang tidak, saya menggunakan istilah itu apa karena memang kenyataannya efeknya sekarang kita karena situasi kita ini, saya coba hitung itu ya, berapa banyak orang dipenjarakan dari tahun 2001 dulu sampai sekarang ini. Sekarang ini bayangkan itu, yang terakhir 2019 itu 60 ribuan kasus gitu, narkoba itu, yang sampai ke pengadilan gitu ya, dalam 1 tahun. Bayangkan kalau kita ambil 30 ribu aja kali itu udah 600 ribu orang yang pernah dipenjarakan. Dan yakinlah bahwa sebagian besar dari mereka itu mungkin 90% itu hanya kelasnya pemakai gitu ya. Atau pengedar tadi, pengedar sama teman saja gitu. Sementara hukum kita itu menyimpan, memiliki, menguasai itu langsung kategorinya sama dengan pengedar. Wah, padahal orang make kan ya pasti dia akan nyimpan nih mungkin ya, atau mungkin dia akan menguasai. Ya. Jadi itu orang sehingga di penjara, oh kasusnya 50% adalah pengedar, tapi sebenarnya itu tadi kategori menyimpan, memiliki, menguasai itu tadi. Aku Jadi, jadi ingin share kisahnya iya, saudaraku. silakan. Saudaraku waktu itu umur 20-an awal tahun, 20-an tahun tuh dia ditangkap masuk penjara karena kisahnya adalah dia sama teman-temannya nonton sepak bola di GBK, terus temennya mau ke toilet, Nah, dia nitipin tas ke adikku, adik sepupu gitu ya, adik sepupuku dititipin lah tasnya temennya ini gitu. Terus tiba-tiba pintunya dibuka gitu kan, karena namanya anak-anak umur segitu ya, takut nggak dapet tempat bagus lah, apa antrinya lama lah, apa segala macam. Akhirnya mereka berombongan ini ngantri lah mereka ke pintunya GBK sambil nungguin si temen yang satu untuk pulang dari toilet. Nah ternyata dalam antrian masuk ke GBK itu ada pemeriksaan. Karena dia yang bawain tasnya temennya gitu ya, ditangkaplah dia. 1 linting ganja. Bukan aku mengecilkan arti 1 lintingnya gitu ya. Dia tetap juga tidak berhati-hati karena kan berarti dia punya teman yang kayak begitu dan dia nggak punya ide bahwa di tas itu bisa jadi ada sesuatu gitu kan. Tapi itu punya temennya, itu cuma 1 linting ganja gitu ya. Dia yang masuk penjara. Nah, keluar dari penjara memang secara psikologis, ya itu yang Mas Ferry bilang, tambah downhill gitu ya, bukannya membaik gitu, tapi dia tambah melorot terus. Sampai seingatku sih nggak ada 1 tahun sejak dia meninggalkan penjara. Dia di penjara kurang lebih 1 tahun. Terus habis itu dengan tentunya proses mempengaruhi hukum yang Mas Ferry cerita juga itu yang lumayan gitu ya. Kemudian keluar dari penjara kurang lebih 1 tahun sejak itu, nggak nyampe 1 tahun dari sejak itu dia meninggal karena overdosis. Secara profil tentunya kalau dari perspektifku ya, secara profil memang anaknya sensitif gitu, hatinya lembut gitu. Secara profilnya tuh memang hatinya lembut gitu ya. Tapi dia bukan orang jahat. Memang bukan orang jahat, memang orang baik menurutku pribadi dan menurut beberapa orang yang cukup dekat, dia orang baik, dia termasuk orang baik. Dengan proses yang kayak gitu tadi itu kan ya, kemudian aku paham kalau Mas Ferry bilang kebijakannya kurang tepat gitu ya. Temen yang punya tasnya itu pun abis itu udah nggak tahu gimana kisahnya gitu, karena udah langsung dibawa gitu aja kan. Iya, wow. Maksudnya Mas Ferry. Iya, itu ya, Fania, apa kalau membaca kasus itu kan ya, bayangkan dia yang anak baik-baik, manis, tapi kemudian karena situasi itu tadi sampai masuk penjara, dan 1 tahun itu ya yang di penjara itu yang mungkin merusak dia gitu ya, yang dia keluar hanya setahun kemudian sampai bisa jadi dia bukan orang suci juga, dia banyak bikin kesalahan juga ya, tapi kesalahan anak muda lah ya. Iya. Maksudnya lumrah lah gitu kesalahan anak muda ya, sam berlebihan, sam enggak, tapi menurutku kok enggak layak sebenarnya untuk sampai kemudian ke
sampai ke penjara. Dan memang benar gitu bahwa keluar dari penjara itu benar-benar Ya, downhillnya tuh wow. udah kayak nggak Dan selamat gitu. iya, dan itu apa tadi ya menjadi komoditas itu memang kalau dulu agak hati-hati bisik-bisik ngomongnya itu. Tapi kalau sekarang kita sudah kenyataannya sudah kenyataannya begitu gitu. Dan itu sudah diakui dalam seminar di BNN dengan penegak hukum banyak yang nakal itu banyak gitu ya. Jadi nah ya kita mudah-mudahan nanti suatu saat akan bisa lebih bersih penegakan hukum itu. Tapi juga tadi hukum itu kan diciptakan untuk membuat situasi jadi lebih baik gitu ya. Nah ini Harusnya apa ya. yang kita harapkan nanti ke depan memang tidak ada lagi harapannya itu memang kita mendorong janganlah pemenjaraan itu karena kasus-kasus apa tadi narkoba itu jangan, karena kenyataan sekarang ini kan ancaman sampai 4 tahun ya. Jadi dan Ancaman. ancaman untuk pengguna itu 4 tahun. Tadi kalau menyimpan memiliki menguasai itu sampai 15 tahun itu. Jadi sehingga orang tua akan pilih udah jangan dekati sama sekali ya siapa yang mau gitu, menyuruh supaya anak mendekati gitu ya, Ya. tapi kan itu nggak cukup, itu doa dari kita lahir seperti itu doanya, tapi bagaimana membuat si orang atau si remaja supaya dia mampu membuat apa pilihan dan mudah-mudahan tadi kebijakan juga akan lebih baik lah ke depan gitu. Nah, saya kira mungkin itu ya apa salah satu apa yang kalau bisa kita sepakati itu ya, pendidikan yang benar, nah, sehingga kita tahu tentang permasalahannya dan eh, apa mengajarkan anak tentang apa life skill itu tadi jauh lebih apa lebih bermanfaat dan yang namanya disuruh atau dilarang-larang itu kan bisanya selama sama orang tua saja gitu ya. Dan itu pun orang tua nggak akan mampu itu melihat anaknya 24 jam gitu ya. Jadi, tapi kalau dia punya life skill yang bagus, itu sampai dia selesai kuliah. Karena tadi permasalahan tentang drugs ini kan bisa masih tetap menjadi ancaman tertentu sampai dia sudah bekerja pun bisa saja gitu atau nanti situasi sulit dia tahu-tahu wah jadi suntuk wah tahu-tahu ada godaan ke kiri gitu ya. Jadi itu saya kira yang apa yang perlu kita perhatikan itu Van. Baiklah Mas Ferry, masih ada closing mungkin dari Mas Ferry? Nggak tahu-tahu udah jam 21.30 ya nggak tahu-tahu Wah ya. gitu ya. Ya, Ada statement penutup mungkin? ya, saya kira buat apa? Terima kasih nih buat apa Fani ngajakin ngobrol tentang apa hal yang tabu tapi mudah-mudahan jadi eh, pemantik atau menggelitik kita lah untuk memahami lebih jauh tentang masalah narkoba atau masalah drugs ini sehingga kalau kita tahu kita lebih bisa mencegahnya dan Ya. kalau kita lebih tahu kita lebih bisa membantu gitu ya. Walaupun secara kecil-kecilan tadi ada anak teman, anak saudara yang bermasalah, kita sekarang bisa, oh ya, carikan jalan. Apa itu? Menumbuhkan compassion itu ya, menumbuhkan welas asih ke orang lain yang sudah bermasalah. Saya kira itu sangat dibutuhkan tentang isu narkoba atau isu apapun sebenarnya ya. Jadi bukan disyukur ke, tapi justru kita carikan jalan keluar. Dan yang paling penting, saya kira jangan ketakutan berlebihan karena yang punya anak, yang punya saudara masih muda-muda, sikap ketakutan itu tidak membantu gitu ya, dan justru lebih banyak merugikan. Mudah-mudahan itu saya kira dengan wawasan yang awal ini, mudah-mudahan yang dengerin acara ini merasa dapat manfaat dan tertarik mencari informasi-informasi lebih jauh. Dan kapan-kapan bisa kontak-kontak atau oh ya kemana sih ininya gitu ya. Jadi saya kira ada beberapa website-website yang cukup menarik gitu ya, yang sekarang sudah ada juga misalnya dari
PKBI itu mereka sebagian bicara tentang masalah narkoba secara lebih bagus juga saya kira, atau dari Yayasan Karisma, Yayasan Permata Hati Kita, ya kita di Bogor. Jadi cukup banyak itu, dan itu pesan-pesannya juga jelas gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa saling jaga. Itu Van. Terima kasih. Baik, makasih banyak Mas Ferry, ilmunya, Oke. infonya bikin cukup banyak yang perlu diserap. Bahkan olehku pribadi pun rasanya, oh iya juga ya, ada banyak yang perlu kuserap. Baik, nanti urusan website aku nanti di WhatsApp ya, biar bisa aku Oke. posting juga di bagian resume kan. Habis ini nanti akan ada resumenya biasanya kita. Oke. Semoga barokah ilmunya Mas Ferry. Amin, amin, Semoga amin. insya Allah teman-teman yang lain bisa mengambil manfaatnya. Kapan-kapan kalau memang ada yang perlu dengan topik-topik yang lebih khusus, mungkin nanti kita bisa sambung. Mhm. Begitu Iya. ya Mas Ferry. Oke, oke. Terima kasih. Yo, makasih. Yo, 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 yo. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa kan Mas Ferry-nya? Mas Ferry bisa Oh, ya? Baik, teman-teman, sebelum saya tutup, gini jadinya ya, ada banyak yang perlu kita proses rupanya. Saya pribadi juga banyak yang diproses, tapi intinya sih kemudian endingnya memang kita perlu proporsional kayaknya gitu ya, untuk melihat masalahnya di mana gitu. Dan memang harus ngobrol sama ahlinya. Jadi salah satu kuncinya adalah ngobrol sama ahli. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Segala yang baik insya Allah datangnya dari Allah. Kalau ada salah-salah itu datangnya dari saya. Maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak pas. Sampai ketemu lagi kita di minggu depan. Temanya lagi-lagi saya lupa, nanti saya posting, nanti diposting sama tim di Instagram saya Option. Gitu ya. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.